Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita mau bahas soal yang masih panas nih, soal abolisi dan amnesti ya, bukan aborsi tapi abolisi dan amnesti. Dan seperti biasa saya dengan Dr. Wendy Melpa coba kita membahas dari persepsi hukum ya, bukan dari politik saja gitu, dari hukum juga. Pak Wendy, gimana melihat abolisi dan amnesti ini? Apakah ini sekedar permainan politik ataupun ini memang secara hukum pengadilan itu salah? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. terima kasih Bang Ferdi. Jadi abolisi, amnesti dan abolisi ini memang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 14 ayat 1 dan pasal 14 ayat 2. Dan ini diberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan pengampunan terhadap orang yang memang terbukti secara pidana dan itu sudah selesai prosesnya, yang disebut dengan amnesti pasal 14 ayat 1, dan abolisi itu diberikan oleh Presiden kepada orang yang terbukti pidana tapi proses hukumnya masih berlangsung. Ya, jadi Presiden ini mengambil kebijakan ini kan sesuai undang-undang tadi ya, pasal 14 ya, Undang-Undang Dasar. Tetapi apakah ini automatically atau ada yang ngajuin dulu? Oh ya, jadi ada yang mengajukan memohon kepada Presiden? Ya, ada yang mengajukan meminta yang bersangkutan, keluarga atau penasihat hukumnya. Keluarga atau penasihat hukum? Kalau soal Hasto Kristianto dengan Tom Lembong ini penasihat hukum apa keluarganya nih yang mengajukan? Ya, simbolisasinya pokoknya dari pihak mereka yang mengajukan permohonan untuk diberikan amnesti dan abolisi. Nah, di DPR kan kemarin press conference ya, melalui Komandan Don Dasko ini, press conference dia. Itu kan pertimbangan, tapi pertimbangan itu secara hukum atau di undang-undang nggak perlu ada pertimbangan pun kan bisa jalan itu soal itu. Amnesti dan abolisi bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak ada pertimbangan, karena kan apakah Presiden mengirim surat kepada DPR? Ya, begini, hak yang diberikan oleh Presiden kepada terpidana atau terdakwa, yang disebut dengan amnesti atau abolisi, itu adalah sebuah visualisasi daripada pembagian kekuasaan antara eksekutif dengan yudikatif. Dan diantaranya ada kekuasaan menyelenggarakan kekuasaan eksekutif, legislatif. Nah, oleh karena itu pemberian amnesti dan abolisi ini dipersyaratkan oleh Undang-Undang Dasar. Ini harus ada Pertimbangan DPR. Pertimbangan daripada DPR. Tapi bukan Presiden mengirim surat ke DPR, nggak? Ya, Presiden terlebih dahulu memberitahukan kepada DPR bahwa dia mengusulkan untuk diberikan amnesti dan abolisi. Nah, berikutnya DPR memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai lembaga representatif perwakilan rakyat. Dari pertimbangan DPR ini, Presiden baru memutuskan gitu? Iya. Baru memutuskan untuk memberikan amnesti atau dan abolisi tersebut. Iya. Kalau abolisi ini kan cuma satu ya, Tom Lembong saja. Amnesti ini banyak, salah satunya Hasto yang secara politis di dua-dua ini ada di politis juga gitu. Nah, di luar itu yang saya dengar, kita lebih ini kan banyak masyarakat juga, banyak orang awam juga nggak ngerti soal amnesti dan abolisi karena mereka nggak terdengar ya. Yang terdengar itu suka kalau 17-an aja tuh, 17 Agustus dia diberi hukuman lebih ringan jadinya. Nah,
Definisi dari abolisi dan amnesti ini kalau saya lihat, saya baca-baca, kalau abolisi ini menghilangkan pidananya. Kalau amnesti ini pidananya tetap tapi diampuni. Gimana pendapat Pak Weni? Iya, kedua-duanya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu si terpidana atau terdakwa itu dibebaskan dari hukum. Perbedaannya, kalau amnesti merujuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, itu proses hukumnya sudah selesai. Seperti dalam kasusnya Hasto Kristianto ya, yang sekjen Tahap awal tapi kan, itu, baru di pengadilan ya, saja, belum sampai banding kan? Iya, baru tingkat pertama, tapi sudah putus. Dan kedua belah pihak, baik penuntut maupun pidananya, itu masih dalam rentan waktu pikir-pikir. Nah, perbedaannya dengan abolisi, maka abolisi itu proses hukumnya masih sedang berjalan. Jadi meskipun Tom Lembong itu sudah dipidana, divonis, Udah putus ya? sudah Di putus. tingkat pertama. Iya, sudah putus. Kan pihak Jaksan. Tom Lembong menyatakan ketidakpuasannya dan mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, maka putusan itu belum inkrah karena sudah ada Udah ada upaya hukum ya? udah ada upaya hukum banding. Kalau Hasto udah ada upaya hukum belum? belum. Oh. Hasto belum ada upaya hukum, baik jaksa penuntut maupun dari pihak terdakwanya belum mengajukan. Belum mengajukan ya? Ya, masih pikir-pikir ya. Masih pikir-pikir ya. Tapi kalau tadi ya dampak dari dua keputusan atau dari dua dua pola ini, abolisi dan amnesti yang ada di undang-undang ini kan, kalau persepsinya orang awam nih banyak melihatnya karena pendek aja berpikirnya bahwa ini adalah gejala politik gitu. Jadi dampak politiknya tinggi di sini. Pemerintah itu dianggap oleh netizen ini dianggap mereka memainkan peran gitu, biar seolah-olah ini sebagai penyelamat gitu di politik ini, tapi punya dampak juga karena asumsi orang-orang itu bahwa ulah Tom Lembong dan hasil dihukumnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto ini karena ulahnya Mulyono misalnya. Ya, ada dua dampaknya. Jadi secara nggak langsung orang akan mempersepsikan bahwa asumsinya bahwa Presiden Prabowo itu tidak lagi sejalan dengan mantan presiden Pak Jokowi gitu. Ya, jadi memang menjadi sebuah implikasi dari keputusan diberikannya amnesti dan abolisi ini oleh Presiden, yaitu munculnya narasi liar bahwa ini adalah sebuah political transaction atau transaksi politik. Apalagi setelah DPR menyatakan persetujuannya, terus beberapa saat kemudian kan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati itu memberikan komando kepada jajarannya untuk mendukung kebijakan pemerintah Prabowo. Nah, jadi dan ini sah-sah saja kalau kemudian beberapa kalangan melontarkan narasi liar. Nah, tetapi memang harus kita lihat bahwa sesungguhnya memang ini sebuah kebijakan hukum yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap Bapak Presiden untuk memberikan pengampunan atau penghapusan hukuman atau menghentikan proses peradilan terhadap warga negaranya. Nah, tinggal sekarang kita mengedepankan alasan-alasan apa Presiden dan pemerintah memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Nah, ya, jadi kalau kita lihat ini kan baru sehari ya, jadi belum ada keputusan presidennya soal amnesti dan abolisi Tom Lembong dan Hasto Kristianto ya. Jadi belum ada keputusannya berdasarkan apa dia mendapatkan amnesti dan abolisi, ya kan? Jadi karena
abolisi dan amnesti ini DPR yang baru mengeksposnya, tentunya ada narasi-narasi yang diasumsikan orang kan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Pak Wendy sendiri melihat ini, narasi-narasi yang diberikan ini, apakah ada gitu poinnya? Artinya ada nggak ini sebenarnya, bisa nggak sih orang mengasumsikan itu? Apakah ini murni hukum? Ya, justru melalui penjelasan resmi yang saya kutip dari CNBC hari Kamis kemarin, alasan pemerintah melalui Menteri Hukum memberikan amnesti dan abolisi itulah adalah dalam rangka untuk menyatukan bangsa dan menghadapi 17 Agustus, peringatan 17 Agustus 2025 ini. Nah, tentu kan kita bisa maklumi bahwa menghadapi situasi ekonomi global dan ekonomi dalam negeri yang juga tidak sedang dalam baik-baik saja, tentu Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang dapat mendukung arah-arah bagaimana kita secara bersama untuk menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua juga bahwa bisa dimaklumi Presiden Prabowo yang berpasangan dengan Mas Gibran adalah pemenang dari kontestasi Pilpres yang diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD satu sisi, dan di sisi lain diikuti oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, bisa kita lihat bahwa Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP adalah representasi dari perwakilan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sementara Tom Lembong itu representasi daripada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, ini kan juga bisa diasumsikan bahwa Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres ini memberikan sikap kebijakan untuk merangkul pihak yang kemarin dalam kontestasi pada posisi yang kurang beruntung atau dikalahkan dengan cara membantu menyelamatkan mereka yang sedang bermasalah dengan hukum. Tetapi memang celah ini memang diatur dalam konstitusi dan bukan merupakan sebuah bentuk intervensi kepada lembaga yudikatif atau lembaga peradilan, karena memang celahnya ada dan diatur dalam konstitusi kita. Ya, walaupun dampaknya ada ya secara politis yang tadi merangkul loh. Iya, merangkul. Merangkul itu kan bukan tindakan hukum gitu. Ya, bukan tindakan hukumnya merangkul, karena ini ada proses hukum di sini. Ya, yang bukan tindakan hukum itu adalah memberikan amnesti kepada Hasto, warga negara atau Hasto, dan memberikan abolisi yang tidak diatur oleh konstitusi. Nah, tapi ketika itu diatur oleh konstitusi, maka ini menjadi suatu tindakan hukum yang konstitusional gitu. Justru kalau mengambil atau mengedepankan argumentasi teknis hukum pidana, ya ini justru menjadi debatable. Contoh misalnya gini, dikatakan bahwa Tom Lembong itu tidak nampak mens reanya, sehingga putusan pengadilan itu dinilai tidak berdasarkan. Tidak semua yang tidak punya mens rea itu tidak dapat dipidana, karena dilihat pada jenis pidananya. Pidana material itu melihat pada akibatnya. Contoh, seorang pengendara motor atau mobil yang melanggar atau menabrak orang pengguna jalan lain sehingga menyebabkan kematian, kan akibatnya mati. Maka orang pengendara mobil atau motor yang tidak punya mens rea itu tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, dipidana. Juga kalau berkaitan misalnya dimunculkan argumentasi, kan juga tidak terbukti secara hukum tentang ada aliran dana kepada Tom Lembong misalnya gitu kan. Kan unsur pidana itu
dalam pidana korupsi itu bukan hanya menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya kan, pakai atau, jadi dia alternatif itu. Nah, kalau orang lainnya ini kan perusahaan, kalau di Tom Lembong boleh saja. Jadi definisi orang lain itu bisa perusahaan. Bisa perusahaan, bisa berbadan hukum. Nah, perdebatan teknis pidana ini sudah selesai ketika ada putusan pengadilan bahwa dinyatakan terbukti. Nah, mekanisme terhadap koreksi atas putusan pengadilan itu adalah upaya hukum. Nah, gitu kan. Nah, jadi justru kalau ini yang dimunculkan itu kurang tepat karena terjadi perbedaan pandangan, terutama ahli-ahli hukum, dan itu sudah ada putusan pengadilannya. Nah, justru kalau ketika itu dimunculkan adanya niatan untuk membantu yang kalah, kemudian dengan kenegarawanannya menyatukan kekuatan untuk bersama-sama menghadapi persoalan-persoalan bangsa, itu dibolehkan karena memang konstitusi mengatur itu, boleh aja gitu. Ada kepentingan yang lebih. Ya, secara konstitusinya boleh. Tapi kan secara hukum tadi yang dibilang oleh Pak Wendy bahwa ada yang diuntungkan oleh ini. Kalau ada yang diuntungkan kan selagi formatnya tidak benar kan merugikan negara gitu. Ya. Nah, bagaimana ini perbedaannya dengan ini? Gara-gara kita mau buat negara ini berjalan normal, bukan normal ya, menjadi lebih baik, tetapi ada yang diuntungkan. Akibat hukumnya kan ada yang diuntungkan tadi, karena walaupun dia tidak masuk mens rea gitu ya, ada yang diuntungkan. Ketika diuntungkan ini kan merugikan negara, karena ini uang negara gitu. Karena merugikan negara, apakah lebih besar kepentingan untuk bekerja samanya daripada kepentingan hukumnya? Ya, kan konteksnya berbeda nih Bang Ferdi. Jadi tadi yang dikatakan merugikan negara itu dalam konteks pidana korupsi. Kalau ini penyelenggaraan hukum tata negara yang memang kebijakan itu dimungkinkan bahkan diberikan oleh konstitusi kepada presiden dalam rangka menilai, mengamankan, membuat kebijakan, mengambil langkah-langkah apa saja yang dipandang perlu oleh presiden dengan hak prerogatifnya untuk mengambil satu kebijakan untuk kepentingan negara, gitu. Termasuk dalam hal ini memberikan amnesti dan abolisi. Gitu. Kalau ini kan kalau pandangan Pak Wendy tadi, ini ada mens rea ya di Tom Lembong, karena dia tidak ada mens rea menurut beberapa kalangan. Iya, menurut beberapa kalangan tidak ada mens rea, tapi menurut Pak Wendy ada mens rea karena dia ada mengakibatkan memperkaya orang lain. Bukan. Mens rea itu niat untuk melakukan kejahatan atau pikiran untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, diklaim oleh beberapa kalangan bahwa Tom Lembong itu mengambil kebijakan tidak berniat untuk merugikan keuangan negara, ya kan? Tidak ada mens rea. Ya, yang jadi persoalan tidak selamanya orang yang tidak punya mens rea itu tidak bisa dipidana. Ada juga peristiwa-peristiwa hukum yang orang sama sekali tidak punya mens rea, tapi karena menyebabkan kematian kepada orang lain, dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Artinya dia nggak punya mens rea, tapi bisa ada pidananya gitu. Bisa pidananya kan yang itu. Ya. Nah, bagaimana dengan Hasto Kristianto? Ini dia apakah punya mens rea? Karena dia juga nggak memberikan, ini kan bukan apa yang dirugikan oleh negara kalau di Hasto ini pidananya. Ya. Kan unsur pidana korupsi itu kan orang, dalam hari ini kan Hasto Kristianto, dengan cara melawan hukum, memberikan sebuah sogokan kepada itu kan melanggar hukum, ya kan? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ya itu kan tidak menguntungkan dia, tapi menguntungkan anggota KPU, komisaris KPU, merugikan keuangan negara. Jelas proses ini merugikan keuangan negara. Tapi dia terbukti bahwa dia yang memberi sogokan itu. Iya, terbukti. Putusan pengadilannya mengatakan terbukti. Gitu. Ya, karena pendapat orang kan dia nggak pernah mengeluarkan uang itu, begitu juga saksi ya. Tapi putusan pengadilannya kan terbukti gitu ya. Kita melihat pada putusan pengadilannya sejalan gitu. Oke, jadi mens rea ini kalau tadi pendapatnya bahwa tidak selalu orang yang tidak mempunyai mens rea tidak bisa dipidana kan, tidak bisa dipidana nih. Nah, ini karena ini satu abolisi, satu amnesti, apakah ya
Kan banyak yang mengucapkan bahwa sudah benar keputusan presiden ya, gitu, sudah benar. Tapi kalau keputusan politisi atau partai politik, menurut Pak Wendy ada nggak pandangan-pandangan mereka soal ini? Ya, jadi memang seperti saya katakan tadi, Bang Ferdi, dibuatnya kebijakan ini, diberikannya amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong, ini memunculkan spekulasi politik Ya. dan menghadirkan narasi-narasi liar, dianggap sebagai political transaction, kemudian bahkan ada yang sampai ini indikator bahwa Prabowo sudah tidak lagi bersama Jokowi. Saya juga nggak tahu di mana nih ada kok Jokowi dilibet-libetkan dalam putusan yang seperti ini gitu ya. Tapi oke lah, namanya narasi liar. Ya bisa masuk, bisa walaupun masuk, kecil bisa masuk gitu wilayahnya. Namanya kan narasi liar. Itu sah-sah saja dalam sebuah negara demokrasi yang sebesar Indonesia ini gitu. Jadi orang bisa memberikan pendapat, itu bagus lah, orang menilai memberikan pendapat apa saja. Nah, tetapi dalam kaitan ini justru yang menjadikan dasar oleh pemerintah itu adalah melalui Menteri Hukum dikatakan ini untuk menjaga persatuan, ini untuk menghadapi momen 17 Agustus dan sebagainya. Di situ bisa kita tangkap bahwa ada kepentingan negara yang digunakan oleh presiden untuk memainkan hak prerogatifnya, memberikan amnesti dan abolisi karena itu tadi mereka representasi daripada kekuatan-kekuatan politik, ya kan? Hasto sebagai sekjen partai papan atas, kemudian Tom Lembong representasi daripada tim Caimin, Anies Baswedan dan Caimin dan sebagainya. Nah, kalau ini kebijakan ini yang kemudian dimunculkan, dikedepankan, justru rakyat bisa memakluminya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membenahi sebuah persoalan bangsa ini. Dibutuhkan persatuan, semangat, kebersamaan, menyelesaikan masalah, kemudian membantu yang kalah dengan tangan terbuka untuk ditempatkan pada posisinya dan sebagainya. Dan ini sebuah tradisi yang bagus bagi perjalanan bangsa ini gitu. Jadi meskipun ada kontestasi politik, pilpres misalnya, setelah itu bersatu kembali untuk membangun bangsa. Apakah yang menang dan yang kalah itu tidak lagi menjadikan sebuah garis yang berhadapan gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang terakhir. Karena pertanyaan ini dari diri saya sendiri menguatkan persepsi nanti di 2029 gitu. Kenapa menguatkan? Ini akan ada pertempuran antara Gibran dan Prabowo. Kenapa saya bilang itu? Gibran di perjalanan paling tidak ada PSI yang sudah siap pasti mendukung dia karena keluarga dia, ya. Kemudian Prabowo dengan adanya keputusan terlepas ini dari diperbolehkan secara hukum abolisi dan amnesti, ini kan bisa menunjukkan bahwa ini juga cari kekuatan. Kalau kasarnya cari muka lah sama netizen gitu. Kalau kita ngeliat netizen ya, oh ini karena netizen bukan banyak ya, ada yang memang berpihak kepada lawannya Gibran. Saya nggak bilang ini berpihak kepada Prabowo, tapi ada yang berpihak kepada lawannya Gibran, tentunya mendorong dulu sekarang ke Prabowo. Ada nggak kemungkinan di 2029 ini, dari sekarang ini orang sudah mengasumsikan seperti itu? Ya, kembali Bang Ferdi, itu kan soal narasi-narasi liar, spekulasi politik bisa saja muncul. Tapi yang kita lihat sekarang adalah bahwa Prabowo Gibran itu adalah pasangan yang memenangkan kontestasi pemilu presiden. Dan tentu mereka berdua sebagai kepala eksekutif pemerintahan membutuhkan daya dukung. Nah, dalam mendapatkan daya dukung itu tentu ada hal-hal yang perlu diambil kebijakan. Nah, kebijakannya ini dalam hal ini misalnya dengan memberikan hak prerogatifnya presiden kepada Hasto yang merupakan representasi daripada PDIP dan pasangan pilpresnya Ganjar dan Mahfud MD, juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong yang merupakan representasi dari pasangan Anies Baswedan dan
Caimin. Yang jelas bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini memang diatur oleh Ya. Undang-Undang Dasar, dan saya melihatnya bahwa ini menjadi sebuah pintu keluar yang bisa dilakukan oleh Presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya tadi itu untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang narasinya adalah bagaimana bisa menjaga persatuan, kemudian yang menang merangkul yang kalah, kemudian semua kekuatan ini bersatu untuk mendukung program-programnya pemerintah dan sebagainya. Jadi dan kita belum pada posisi menilai persiapan 2009 sampai sejauh mana gitu, kita belum lihat sampai sana. Belum sampai sana ya. Iya. Kalau ini ya. Saya hanya melihat bahwa dalam perspektif konteks hukum tata negara bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini adalah sebuah langkah jalan keluar yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita, atas persoalan-persoalan yang harus diambil langkah oleh Presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya tanpa dicampuri dengan perasaan mengintervensi yudikatif dan sebagainya, karena memang ini adalah sebuah pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan tentu di dalamnya pemberian amnesti dan abolisi ini membutuhkan pendapat daripada DPR dalam hal ini sebagai satu bentuk check and balances penyelenggaraan pemerintahan. Saya kira itu, Bang. Ya, artinya juga menghentikan perdebatan yang di media sosial yang tidak berhenti ya soal kedua kasus ini ya, yang mana kedua kasus ini mewakili calon presiden saat itu ya, yang satu dari PDI Perjuangan, yang satu lagi dari PKB ya, jadi mewakili ya menghentikan perdebatan soal mens rea, soal tidak adanya bukti, tetapi tidak akan menghentikan soal dampak daripada keputusan ini jika keputusannya sudah keluar. Ada yang bisa disampaikan lagi, Pak Wendy? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden itu ada langkah hukum ketatanegaraan yang merupakan jalan keluar dari Undang-Undang Dasar 45 kita terhadap berbagai persoalan bangsa yang boleh dilakukan oleh Presiden dengan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengatasi persoalan itu. Dalam hal ini memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan memberikan abolisi kepada Tom Lembong itu adalah sebuah langkah tata negara, sebuah langkah konstitusional untuk lebih mudah mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Saya kira itu ininya yang bisa disampaikan. Oke. Pemirsa Gunsan Talk, kita sudah bincang tadi bagaimana soal abolisi dan amnesti, dan menurut Dr. Wendy Melpa itu beda dengan pendapat dari beberapa kalangan termasuk Mahfud MD soal mens rea ya. Tidak masalah bagi siapapun boleh berpendapat ya, tapi keputusan hukum itulah yang harus kita laksanakan ya. Jadi seperti juga abolisi dan amnesti juga sudah lama juga tidak pernah terdengar di telinga saya, tapi di tahun 2025 ini terdengar. Pasti tidak menghentikan perdebatan dari dampak, tapi menghentikan perdebatan soal mens rea, soal siapa yang salah, soal siapa yang benar di proses kemarin sebelum adanya putusan pengadilan. Demikianlah bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun. Ya pun.